Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil di ACC ataupun dicairkan dengan jumlah pinjamannya sebesar Rp400.000 dan tenornya selama 30 hari. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat untuk hal baik, dipersilakan teman-teman, karena untuk di aplikasi ini aman untuk legal buy. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman, karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Dan juga saya mohon dukungannya bagi teman-teman juga yang baru bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan pada kesempatan video kali ini, semoga bisa sedikit membantu. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan video yang baik ini ya, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan dalam video kali ini. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Kemudian juga untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru ya dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Jadi untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian ya. Contohnya seperti di bagian telepon, kemudian di bagian ruang memori ataupun di penyimpanan, kontak, kemudian pesan, kotak masuk, serta nanti di bagian SMS. Harap teman-teman amankan terlebih dahulu, ganti semuanya menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman nanti menggunakan data-data yang real. Sebab ya, jika nanti kalian menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan teman-teman autol, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman berhati-hati. Dan kemudian untuk poin kedua ya, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Nah, jadi di sini saya merekomendasikan ya aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan ya karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika teman-teman nanti sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan segera diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun,
Bagi teman-teman nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun ya, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin, ini adalah poin yang sangat penting. Dari kemarin-kemarin banyak sekali dari teman-teman yang bertanya ya, kenapa kok saya masih saja autol? Itu disebabkan karena teman-teman tidak memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang OJK. Jadi seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Dikarenakan teman-teman sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman itu tinggi, bisa mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jadi jika teman-teman melihat tampilan seperti itu ya, kalian jangan sampai terburu-buru ataupun ceroboh. Kalian cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba-coba mengajukannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan dalam video kali ini, dikarenakan ya sekarang banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Namun, tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih. Disebabkan juga data-datanya akhirnya disadap ataupun disalahgunakan oleh pihak DC, dan akhirnya pihak peminjam malu ataupun stres ya. Dan ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali teman-teman, dan marilah kita harus lebih pintar lagi dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita namun data-data kita aman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan aman dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya ya. Nah, jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis, yaitu aplikasi yang bernama Sayang Dompet. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat galbay, dipersilakan ya teman-teman. Karena tentunya untuk di aplikasi pinjol ilegal seperti ini aman sekali untuk digalbay, dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja ya pada smartphone kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, pasti akan mengakses ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh ya di sini, untuk di bagian kontak, teman-teman bisa menggunakan kontak nomor admin slot, ataupun untuk cara mudahnya kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian di bagian penyimpanan ya, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke bagian foto-foto dan juga video-video kalian, harap diamankan ya, dan gantilah semuanya dengan foto-foto orang lain ataupun video-video orang lain. Serta nanti di bagian telepon teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Cara-cara tersebut untuk menghindari adanya penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini teman-teman. Nah, baiklah, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Bisa kalian lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Sayang Dompet. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi ini teman-teman baru saja rilis minggu-minggu ini dan sangat terbukti yang melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman ya yang ditawarkan dalam aplikasi ini cukup tinggi, sebesar 10 juta rupiah. Dengan bunga yang diberikan yaitu 18% per tahun. Nah, di sini teman-teman kalian jangan sampai terburu-buru ya. Meskipun jumlah pinjaman yang diberikan itu tinggi, kalian jangan terburu-buru ataupun ceroboh, karena biasanya nanti setelah di ACC hanya bisa mencairkan sebesar Rp600.000 serta tenor hanya diberikan selama 7 hari. Dan bunga yang diberikan pun juga sangat besar. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin jika ingin teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke informasi berikutnya, alangkah baiknya ya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya ya, serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Nah, oke, baik teman-teman.
Di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya dan mendapatkan limit dari aplikasi Sayang Dompet, kalian bisa klik segera melamar. Nah, maka di halaman pertama di sini bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, di sini teman-teman sedikit info ya, untuk di aplikasi ini sangat memudahkan sekali bagi teman-teman. Dikarenakan kenapa teman-teman? Dikarenakan jika nantinya teman-teman ingin mengupload foto KTP bisa melalui galeri smartphone kalian ya. Nah, jadi aplikasi ini cukup memudahkan sekali bagi teman-teman. Jadi pada saat nanti teman-teman sudah memiliki foto KTP di galeri ataupun album kalian, kalian bisa menguploadnya melalui galeri kalian ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti diusahakan harus pas ya, jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, bisa teman-teman cek saja di sini nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian agama, dan juga status pernikahan itu otomatis terisi. Kemudian kita melengkapi untuk di bagian pendidikan terakhir di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan tingkat pendidikan terakhir kalian. Nah, kemudian untuk di alasan pinjaman tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, jika sudah teman-teman mengkondisikan informasi pertama bisa klik saja ajukan. Kalian bisa klik yakin. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah, jadi jangan sampai blur ataupun pecah ya teman-teman. Di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, kalian bisa menggunakan kontak orang lain ataupun kontak admin slot. Intinya jangan menggunakan kontak yang pribadi. Dan juga di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan juga teman-teman bagi kalian yang sudah berstatus suami istri, saya sarankan nanti untuk di hubungan yang pertama kalian istilahnya pasangan agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, dalam tahap ini ya teman-teman kalian bisa sesuaikan saja dengan akun bank kalian dan harus memiliki akun bank pribadi ya. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain dan harus diisi dengan benar ya, jangan sampai salah. Nah, jika sudah bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi tempat tinggal, informasi pekerjaan dan juga foto selfie memegang KTP ya. Nah, di sini untuk di bagian informasi tempat tinggal usahakan teman-teman harus mengisi sebenar-benarnya. Sedikit info ya teman-teman, kalian tidak usah takut. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Namun, jika teman-teman nanti menggunakan alamat orang lain, maka sudah dipastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal ini. Jadi harap teman-teman amankan dan kondisikan sebaik mungkin. Di informasi pekerjaan di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dan saya sarankan bagi kalian nanti ya teman-teman yang ingin meminjam untuk di bagian penghasilan per bulan kalian istilah yang di atas 4 juta rupiah ataupun bisa sesuaikan saja dengan pendapatan UMK teman-teman. Nah, untuk di foto selfie memegang KTP juga teman-teman kondisikan saja. Nah, jika sudah bisa klik saja ajukan. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh membaca syarat ataupun privasi dari pihak peminjam dan juga pihak aplikasi ini. Nah, jadi bisa teman-teman baca saja untuk syarat-syarat ketentuan dalam aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja segera tanda tangan. Nah, maka di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita diberikan beberapa opsi dalam proses peminjamannya. Dari angka 1 juta hingga 10 juta rupiah ya teman-teman. Di sini saya mencoba di angka 7 juta rupiah. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengisi sesuai dengan peminjaman teman-teman, kalian bisa klik saja melamar sekarang ya. Maka nanti akan secara otomatis data-data kalian akan segera diperiksa oleh pihak analis ataupun pihak audit. Dan biasanya dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Jadi harap dipastikan untuk smartphone dalam keadaan aktif. Karena untuk di pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.